Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan studi kasus yang kami angkat, yaitu pengembangan organisasi di Shopee. Sebelumnya anggota kami yaitu ada Rizky Ismail, Ahmad Yusuf Asanik, Agus Rilo, dan Muhammad Thayyib Anas. Yang pertama, latar belakang dari pengembangan organisasi di Shopee. Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak e-commerce baru di bidang marketplace yang muncul dan berkembang. Jika Shopee tidak bisa mempertahankan kinerjanya, maka bisa saja Shopee kalah dan gulung tikar atas persaingan dengan marketplace lainnya. Maka Shopee harus benar-benar memperhatikan dan melakukan inovasi-inovasi baru, serta rutin melakukan evaluasi terhadap jalannya bisnis marketplace Shopee tersebut. Jika dilihat, masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang membuat pelanggan yang berkunjung kecewa dalam penggunaan Shopee sebagai toko online. Antara lain, banyaknya penjual yang tidak jujur dalam menawarkan barangnya. Inilah yang menjadi kekurangan dalam belanja di toko online karena kita hanya melihat gambar, tidak bisa melihat yang sebenarnya. Banyaknya penjual yang tidak jujur akan membuat citra Shopee di masyarakat pengguna jelek. Dan jika dibiarkan, maka lama-kelamaan semakin tinggi tingkat penipuan yang terjadi, membuat pelanggan beralih ke marketplace lainnya. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan organisasi terkait penanganan penjual tersebut. Karena secara tidak langsung, para penjual yang menawarkan barang atau jasanya di marketplace Shopee juga termasuk dari anggota Shopee. Karena baik dan buruknya kinerja Shopee juga dipengaruhi oleh penjual tersebut. Maka dari itu, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pengembangan organisasi. Bagaimana agar anggota yang terlibat bisa berkontribusi agar Shopee tetap konsisten dalam menjadi marketplace yang jujur, terpercaya, dan transparan. Rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana strategi pengembangan organisasi di Shopee dan apa saja langkah-langkah pengembangan organisasi agar menjaga konsistensi kinerja organisasi pada Shopee. Tujuan penelitian. Tujuan ini terbagi menjadi untuk mengetahui strategi pengembangan organisasi pada e-commerce Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan organisasi untuk menjaga konsistensi kinerja organisasi pada Shopee. Manfaat penelitian, yaitu bagi pembaca, menambah wawasan atau referensi untuk penulisan artikel atau makalah yang serupa. Bagi penulis, memberi pengetahuan tambahan dan wawasan mengenai pengembangan organisasi. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian organisasi. Menurut konsep dan teori dimensi 2003 halaman 124 menyatakan definisi organisasi adalah struktur hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. Adapun menurut W.J.S. Purwadiraminta, organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Yang selanjutnya, pengembangan organisasi. Definisi dari pengembangan organisasi adalah merupakan upaya memperbaiki kapabilitas problem solving organisasi dan kemampuan untuk mengatasi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dengan bantuan praktisi ilmuwan dari luar maupun dalam atau yang disebut dengan agen perubahan. Yang selanjutnya, pengembangan organisasi pada perusahaan. Pengembangan organisasi atau organization development merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen SDM atau HR Management System, di mana organisasi development fokus pada peningkatan kualitas kinerja dari sumber daya manusia yang terus berkelanjutan demi tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan umumnya
adanya organisasi development adalah untuk memberikan solusi atas masalah yang ada dan memecahkan suatu masalah, memberikan respon yang baik, dan mampu memberikan reaksi atau respon atas fenomena-fenomena berserta perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar yang mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, analisis SWOT. Di sini analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisis ini harus diterapkan oleh suatu perusahaan. Definisi yang lain yaitu sebuah bentuk analisis situasi dan juga kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi suatu gambaran. Analisa ini menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusi masing-masing. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity yaitu peluang, threat yaitu hambatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Objek penelitiannya sendiri ada perusahaan Shopee dan sumber data yang diambil adalah data sekunder melalui beberapa artikel dan jurnal penelitian. Nah, kita menggunakan pengumpulan data dokumentasi yaitu berupa artikel atau jurnal untuk memperkuat referensi serta pelengkap dari penelitian guna menghasilkan penelitian yang akurat. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan kali ini dibahas mengenai bagaimana Shopee dalam mengembangkan organisasinya agar tidak kalah bersaing dengan e-commerce lainnya yang ada di Indonesia. Salah satu strategi yang digunakan atau diterapkan di Shopee yaitu seperti dalam komunikasi. Komunikasi yang ada di Shopee dikembangkan dengan cara membangun positioning yang difokuskan pada penggunaan media channel. Dalam membangun positioning dengan penerapan isi pesan menggunakan ide rasional, emosional, dan ide moral yang disajikan dalam fitur-fitur yang diadopsi dari media sosial. Pesan yang disampaikan dikemas secara kreatif dengan menggunakan gambar, foto, caption, dan video yang disampaikan secara menarik, persuasif, dan juga informatif. Sedangkan media yang dipilih Shopee dalam pemanfaatan media baru dengan mengadopsi fitur media sosial. Pemilihan media yang tepat menjadikan penyampaian informasi yang dilakukan Shopee menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain hal di atas, kualitas layanan elektronik atau service quality pada marketplace Shopee yang memberikan kepuasan terhadap pelanggan menjadi nilai keunggulan pada Shopee. Pada awal kemunculannya, Shopee tidak mendominasi e-marketplace di Indonesia, tetapi pada akhir tahun 2018 sampai sekarang terlihat bahwa Shopee mendominasi e-marketplace di Indonesia. Keberhasilan di atas dalam mendominasi atau menjadi e-marketplace favorit pelanggan tidak terlepas dari usaha yang sudah dilakukan. Dari hasil di atas terlihat pencapaian yang sudah diraih atas hasil pengembangan organisasi yang selama ini dilakukan oleh Shopee. Kemudian masih di hasil dan pembahasan kali ini, hasil dan pembahasan pengembangan organisasi yang ada di Shopee dengan analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Shopee dapat menjadi sumber pendapatan utama seseorang di masa mendatang karena mengingat Shopee sedang merintis kepopuleran saat ini. Yang kedua, Shopee memiliki jaringan penjual atau reseller dan juga owner barang yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Yang ketiga,
adanya fitur chat yang dapat digunakan pembeli untuk bertanya ke penjual ataupun seller yang telah disediakan oleh Shopee. Yang keempat, Shopee memiliki kegiatan pembagian kupon undian yang diadakan saat hari-hari tertentu. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, Shopee hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Dua, ada oknum penjual yang memasang foto barang tidak sesuai dengan keadaan barang yang sesungguhnya. Yang ketiga, beberapa penjual kurang menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pembeli. Dan yang keempat, semakin jauh tempat pengiriman barang, maka semakin besar ongkos kirim barang yang dibeli. Melanjutkan hasil dan pembahasan mengenai SWOT, yaitu opportunities atau peluang. Ada beberapa brand yang tidak terdapat di suatu tempat sehingga menjadi suatu kesempatan bagi Shopee untuk menjual brand barang tersebut yang ada di kota lain atau tidak ada di e-commerce lainnya. Kedua, ekspansi bisnis yang sangat global sehingga menjadikan belanja online populer akhir-akhir ini. Selanjutnya, adanya sistem pengiriman paket barang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat. Keempat, selalu tersedia setiap hari dalam 24 jam selama 7 hari. Threat atau ancaman. Adanya hacker atau pembajak dunia maya yang dapat merusak sistem dari Shopee. Contohnya seperti yang ada di berita kemarin mengenai pemenang flash sale atau belanja cepat yang menggunakan bot komputer. Berita selanjutnya mungkin bisa dicari di internet. Kedua, peraturan pemerintah bisa saja sesekali merugikan perusahaan. Adanya kompetitor yang terus berkembang dengan inovasinya. 4. Kurangnya minat pembeli karena adanya ketersediaan barang yang mereka inginkan di daerah mereka, sehingga mereka tidak perlu berbelanja online lagi dan memilih berbelanja offline karena ketersediaan barang di kota mereka. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengembangan organisasi di Shopee terlihat dari mengembangkan positioning melalui media channel yang mereka miliki dan menyampaikan pesan yang dikemas secara kreatif, menarik, persuasif, dan informatif melalui media sosial. Membangun kualitas layanan elektronik yang memuaskan pelanggan yang juga menjadi salah satu keunggulan di Shopee dan mendominasi e-commerce selama beberapa tahun terakhir di Indonesia. Saran, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan atau dilakukan pengawasan, seperti adanya penjual yang memasang foto tidak sesuai dengan barang aslinya, penjual tidak merespon dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh pembeli, sampai dengan adanya hacker yang merusak sistem di Shopee seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.